Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Lestari, NPM saya 1932115, kelas itu 19D, mata kuliah metode numerik, dan dosen saya yaitu Bu Agus Dahlia MSI. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang interpolasi linear, kuadratik, Newton, dan Lagrange. Nah, selanjutnya kita itu masuk ke interpolasi linear. Nah, membicarakan tentang matematika sepertinya menjadi fobia tersendiri bagi sebagian orang ya, dan saya juga, karena memang termasuk mata pelajaran yang agak rumit. Dalam ilmu matematika sendiri, kita mengenal tentang berbagai macam interpolasi yang bisa dibilang susah gampang untuk menyelesaikannya. Dan kali ini kita akan mengenal apa itu interpolasi linear dan rumusnya. Nah, interpolasi jenis linear merupakan program atau metode yang digunakan untuk menentukan nilai antara dua persamaan linear, disebut juga persamaan garis lurus. Disebut sebagai persamaan garis lurus karena merupakan hasil persamaan linear dengan bentuk kurva grafik berbentuk garis lurus. Nah, terdapat gambar di sini rumus interpolasi linear, yaitu kita menggunakan sumbu X dan Y. Terdapat garis lurus yang itu disebut dengan persamaan garis lurus, dan kita mendapatkan rumus di sini. Nah, interpolasi jenis linear menjadikan salah satu jenis interpolasi yang sering digunakan untuk berbagai bidang, terutama yang berkaitan dengan perhitungan matematika. Interpolasi ini diterapkan dalam pembuatan software atau program komputer lainnya, gitu. Selanjutnya, kita masuk ke contoh penerapan interpolasi jenis linear. Di sini ada contoh soal. Diketahui dalam suatu garis lurus melewati koordinat 34 sebagai titik A dan koordinat 1510 sebagai koordinat titik B. Mereka berada pada suatu sistem koordinat X dan Y, sementara suatu garis A dan B berpotong terhadap garis vertikal melalui persamaan C sama dengan 9 di titik C. Lalu berapakah koordinat di titik C tersebut? Nah, jawabannya diketahui X3 dan X2 sama dengan 15, Y1 sama dengan 4, Y2 sama dengan 10, dan X sama dengan 9. Penjelasannya itu kita masukkan rumus Y sama dengan Y1 ditambah X dikurang X1 dan kurung, dan X2 dikurang X1 dan kurung, dan Y2 dikurang Y1 dan kurung. Y sama dengan, kita masukkan angka-angka yang tadi sesuai rumus, 4 ditambah 6 kurang 3 dan kurung dibagi 15 kurang 3 dan kurung, dan 10 dikurang 4 dan kurung, dan hasilnya itu kita jumlahi semua, yaitu dapat hasilnya 7. Jadi koordinat C adalah 10 dan 7. 10, 7. Nah, di sini terdapat gambar juga, yaitu koordinat X dan Y. Nah, ini di X-nya itu telah diketahui 10, 7. Nah, kita bisa melihat pada gambar ini. Kita masuk ke kuadratik. Apa itu kuadratik? Banyak kasus penggunaan interpolasi linear tidak memuaskan karena fungsi yang diinterpolasi berbeda cukup besar dari fungsi linear. Untuk itu digunakan polinomial lain yang berderajat 2 interpolasi kuadrat atau lebih mendekati fungsinya. Caranya, pilih 3 titik dan buat polinomial berderajat 2 melalui ketiga titik tersebut, sehingga dapat dicari harga fungsi pada X sama dengan X tersebut. Pemilihan ketiga titik tersebut dapat kita masukkan ke rumus X kurang 1 kecil dari XK kecil dari SK tambah 1, atau XK kurang 1 kecil dari X tersebut
kecil dari XK dan kecil dari SK tambah 1 gitu. Selanjutnya kita masuk ke contoh diberi titik in 8 sama 2754 dan in 9 sama dengan 2000 1972 dan in 9,5 sama dengan 2513. Nah, sistem first linear yang terbentuk yaitu 64A tambah 8B tambah C. Dapatlah yang angka 2794 dan 81A tambah 9B tambah C sama dengan 1972 dan 90,25A tambah 9,5B tambah C sama dengan 2215.513. Nah, penyelesaiannya A sama dengan min 0,0064B 64B sama dengan 0,2266 dan C-nya 0,6762 sehingga P2 nya 9,2 sama dengan 2152. Jadi yang ini yang sistem perannya itu kita memakaikan rumus yang tadi X ditambah dengan XX gitu. Selanjutnya itu kita masuk ke persamaan umum kuadrat polinomial. Nah, di sini kita masuk ke rumus Px sama dengan A0 tambah A1 X tambah A2 X2. Nah, 3 titik SK K itu konstanta dikurang 1 dan YX kurang 1 dan XK dan XK dan YK dan XK tambah 1 dan YK tambah 1 dilalui fungsi PX berarti YK kurang 1 sama dengan A0 tambah A1 XK kurang 1 ditambah A2 XK kurang 1 kuadrat. Nah, dimana YK sama dengan A0 tambah A1 XK ditambah A2 XK2 kuadrat dan YK ditambah 1 sama dengan A0 tambah A1 XK tambah 1 ditambah A kuadrat A2 XK tambah 1 kuadrat, dimana akan dimulai dari 3 plus yaitu A0 A1 dan A2 kemudian substitusikan ke nilai tersebut dan diperoleh plus kuadrat sehingga dapat dicari nilai fungsi untuk X dan sama dengan X tersebut yaitu Px tersebut sama dengan A0 tambah A1 X tersebut tambah A2 X tersebut pangkat 2. Nah, sistem plus non homogen memperoleh solusi dan solusinya untuk tunggal. Selanjutnya kita masuk ke contoh polinomial interpolasi diferensi terbaginya Newton. Ini masuk ke Newton. Di sini taksirlah menggunakan polinomial interpolasi terbagi hingga Newton orde ketiga. Nah, X0 sama dengan 1 dan Fx 0 sama dengan 0 dan X1 sama dengan 4 dan Fx1 sama dengan 1,386294. Nah, X2 nya sama dengan 6 dan Fx2 sama dengan 1,7917595 dan X3 nya sama dengan 5. Fx3 sama dengan 1,6094379. Nah, harga in 2 sebenarnya adalah 0,69314718. Solusinya, polinomial orde ketiga f2x sama dengan bo tambah b1 b0 tambah b1 dalam kurung x kurang x0 tutup kurung tambah b2 x kurang x0 dalam kurung x kurang x1 dalam kurung tambah b3 x kurang x0 dalam kurung x kurang x1 dalam kurung dan x kurang x2 dalam kurung. Nah, diferensi terbagi pertama itu menggunakan rumus f xi tambah xj dan f xi dalam kurung dikurang f xj dalam kurung dibagi xi kurang xj.
Nah, di sini kita masukin rumus yang tadi dan masukin angka yang di atas, yaitu XI, yaitu nilainya 1000, 1000 ya, 1,3862944 dikurang 0 dibagi 4 kurang 1, dan hasilnya itu 0,46209813, dan seterusnya seperti itu. Kita mencari X2 nya, kita mencari X3 nya juga. Selanjutnya sebenarnya sama sih kayak penjelasan yang diferensi terbagi 1 tadi, tapi di sini kita masukin diferensi terbagi kedua, dimana rumusnya tetap sama dan kita masukin angka-angka yang tadi, dan seperti yang bisa dilihat. Dan diferensi ketiga di sini agak berbeda karena menggunakan F, itu tidak diketahui kan. Jadi rumus diferensi ketiga yaitu F, Xn, dan Xn kurang 1, dan X1 dan X0 sama dengan F, Xn kurang 1, dan X1 dikurang F referensi Xn kurang 1, Xn dikurang 2, nah dibagi Xn kurang X0. Nah di sini dimasukin rumus, sebenarnya di sini nilai Xn3 nya ya, di sini X3, X2, dan X1, X0 dimasukin ke semua angka-angka yang tadi yang udah dijelasin di diferensi terbagi 1, dimasukin ke sini dan dapatlah hasilnya 0,0078655415. Selanjutnya masuk ke definisi Lagrange, yaitu metode untuk menentukan harga atau nilai maksimum atau minimum relatif dari suatu fungsi yang dibatasi oleh suatu kondisi, dimana itu kondisinya itu yaitu menentukan constraint condition. Nah, misal fungsi yang akan dicari maksimum dan minimum adalah f, x, y, z, sedangkan fungsi kendala atau hambatan pembatas adalah tidak x, y, z sama dengan 0. Nah, metode Lagrange digunakan untuk optimasi fungsi dengan kendala kesamaan, minimal f, x, y, z atau maksimal f, y, x, z dengan kendala g, x, y, z sama dengan k, yaitu konstanta dan variabel. Selanjutnya kita masuk ke sebagian contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan metode Lagrange multiplier. Nah, pertama, terdapat 3 buah bilangan positif. Hasil penjumlahan ketiga buah bilangan itu adalah 150. Tentukan bilangan-bilangan itu sehingga jumlah semua perkalian pasangan 2 di bilangan adalah terbesar. Nah, yang kedua, sebuah perusahaan berencana membuat suatu penampung cairan dengan volume 2000 meter kubik yang berbentuk tabung tegak silinder. Tentukan dimensi sehingga bahan yang diperlukan sekecil-kecilnya. Catatan ketebalan bahan diabaikan. Nah, 3. Tentukan harga maksimum dan minimum dari X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 yang memenuhi persamaan 3X pangkat 2 tambah 6X pangkat 2 ditambah 4XY sama dengan 140. Nah, itu adalah contoh-contoh yang kita bisa ambil dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke berikut diberikan langkah-langkah, itu kita masuk ke langkah-langkah optimasi fungsi dengan menggunakan metode Lagrange. Nah, 1. Selesaikan persamaan berikut dengan gradien V X, Y, Z dalam kurung sama dengan P gradien G X, Y, Z. G dalam kurung X, Y, Z tutup kurung sama dengan K konstanta, dengan P disebut Pauli Lagrange multiplier. Masukkan semua solusi yang diperoleh dari langkah 1 ke F dalam kurung X, Y, Z dan identifikasi nilai minimum dan maksimum. Catatan, jika gradien V dalam kurung X, Y, Z ada tutup kurung sama dengan Pauli Lagrange, gradien G
X, Y, Z dalam kurung dapat ditulis dengan Fx, Fy, Fz sama dengan lengrennya Gx, Gy, dan Gz. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke contoh, misalkan X, Y, Z berturut-turut merupakan panjang, lebar, dan tinggi kotak, akan dicari volume maksimum, yaitu maksimum V sama dengan X, Y, Z dengan kendala G, X, Y, Z sama dengan 2X, Z tambah 2YZ tambah XY sama dengan 12. Nah, 1 menyelesaikan persamaan, di mana gradien V sama dengan delta gradien G. Nah, G dalam kurung X, Y, Z sama dengan 2XZ tambah 2YZ tambah XY sama dengan 12. Yaitu kita masukkan volume X sama dengan Pi X Gx jika YZ sama dengan Pi dalam kurung 2Z tambah Y. Nah, itu substitution satunya. Dan IVX sama juga Pi Gx Gy jika XZ sama dengan Pi 2Z tambah X dalam kurung. VZ sama dengan Pi GZ jika XY sama dengan Pi 2X tambah 2Y dalam kurung. Dan substitusinya kita mencari dengan mengalihkan pencarian 1 dengan X, dan pencarian 2 dengan Y, dan pencarian 3 dengan Z. Diperoleh X, Y, Z sama dengan Pi 2XZ tambah XY dalam kurung X, Y, Z sama dengan Pi 2X, Y, Z tambah XY dalam kurung. Nah, dan selanjutnya X, Y, Z sama dengan Pi 2XZ tambah 2Y Z dalam kurung. Mendapatkan ini pencariannya dengan persamaan pencarian 5 dan pencarian 6 punya nilai sama, sehingga dapatlah hasilnya X sama dengan 0 atau XZ kurang YZ sama dengan 0. Teman-teman bisa lihat cara pencariannya. Setelah mendapatkan nilai tadi di pencarian 7, kita masuk ke Pi sama dengan 0 tidak memenuhi, karena berarti persamaan 1 menghasilkan YZ sama dengan 0 jika Y sama dengan 0 atau Z sama dengan 0. Sedangkan panjang, lebar, dan tinggi tidak boleh 0. Jadi XZ sama YZ-nya sama dengan 0 atau X sama dengan Z persamaan 6 dan 7 tadi punya nilai sama, sehingga mendapatkan hasil Pi sama dengan 0 atau XY sama dengan 2XZ sama dengan 0. Jadi diperoleh XY sama dengan 2XZ atau Y sama dengan 2X. Dari pencarian 8 dan 9 diperoleh X sama dengan Y sama dengan 2Z. Nah, dari 4 diperoleh 2XZ tambah 2YZ tambah YZ sama dengan 12, di mana Z tersebut mendapatkan 1. Jadi X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2 dan Z sama dengan 1. Jadi pencarian 4 tadi tidak diketahui, jadi volume maksimum volume tadi yaitu 2, 1 sama dengan 4 cm pangkat 3 gitu. Terima kasih saya ucapkan telah mendengarkan presentasi saya. Maaf dalam ada salah kata dalam pengucapan saya, dan saya telah selesai menjelaskan atau mempresentasikan interpolasi linear, kuadratik, Newton, dan Lagrange. Maaf kalau ada materi-materi yang kurang dalam hasil presentasi saya ini yang saya sajikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.